Hakim konfirmasi soal perempuan nangis di rumah Sambo. Putri ngaku tidak tahu. Saya sampai bahwa ternyata keterangan kebohongan tanggal 5 itulah ya. Kemudian saya dijemput oleh Bintang 2, dibawa ke Mabes Polri, dan kemudian saya dipatsus. Saya tidak pernah tahu keterangan tanggal 6, tanggal 8. Tanggal 8 lah setelah istri saya diancam akan ditersangkakan. Saya sampaikan semuanya. Tapi apa nyatanya ternyata juga ditersangkakan dan diterdakwakan. Tapi bagi saya begini, yang penting adalah ketika disebutkan FSD ikut menembak, itu menembak orang mati atau menembak orang hidup? Ini pertanyaan. Karena sudah 4 tembakan yang didahului, dilakukan orang disuruh, kemudian katanya baru ditembak lagi. Itu ahli nggak bisa tahu itu. Itu ahli-ahli di kedokteran bisa melihat apakah orang ini memutilasi setelah mati atau memotong-motong masih hidup. Itu persoalan juga di bidang hukum. Jadi bagi saya itu perlu klarifikasi. Tidak cukup hakim menanya seperti itu kemudian jawabannya sudah penentu. Harus ada yang lain, penyanding. Dalam hal ini menguatkan dugaan kita. Yang pertama adalah kesaksian Richard Eliezer dan AKBP Ricky Ridwan Soplanit ya, yang mengatakan bahwa Verdi Sambo ikut menembak. Lalu yang kedua adalah keterangan dari Verdi Sambo sendiri, ya. Di mana keterangan Verdi Sambo itu ketika ditanya oleh penyidik, ya, melalui pertanyaan dan digunakan juga pada satu tes poligraf ataupun lie detector, ya. Yang hasilnya ketika ditanya apakah menembak Joshua atau tidak, ternyata hasilnya berbohong. Kan kalau berbohong itu kan berarti lawan kata dari benar gitu kan. Nah sehingga sudah ada 2 bukti dalam hal ini bahwa memang Verdi Sambo menembak. Nah, yang menjadi masalah kan adalah yang bersangkutan ini tidak mengakui ya. Hakim mengonfirmasi soal peristiwa di rumah Bangka kepada Putri Chandrawati. Berdasarkan cerita Richard Eliezer, sempat ada seorang perempuan misterius yang tiba-tiba keluar dari rumah sambil menangis. Hal itu ditanyakan hakim kepada Putri yang hadir sebagai saksi untuk terdakwa Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Richard Eliezer di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin 12 Desember. Awalnya, hakim menanyakan peristiwa Putri yang berkeliling bersama Joshua dan Richard Eliezer di sekitar Kemang, Jakarta Selatan. Kala itu, ajudan disebut membawa senjata. Atas pertanyaan terkait hal tersebut, Putri Chandrawati 3 kali menjawab tidak pernah. Apakah saudara pernah pergi berkeliling dengan Joshua dan Richard Eliezer dengan membawa senjata api berkeliling di sekitar Jalan Kemang? Tanya hakim. Tidak pernah, ujar Putri. Coba ingat dulu, timpal hakim. Tidak pernah, jawab Putri. Tidak pernah? Tanya hakim lagi. Tidak pernah, ucap Putri. Hakim kembali mengonfirmasi peristiwa tersebut, termasuk Putri yang disebut setelah berkeliling itu, kemudian ke rumah Bangka bertemu Verdi Sambo. Putri mengaku tidak pernah melakukan hal tersebut. Menurut dia, rumah Bangka ialah rumah orang tuanya. Kemarin ada kesaksian yang mengatakan sebelum peristiwa ini, saudara pernah ajak Joshua dan Richard Eliezer berkeliling sambil membawa senpi terus tidak jelas kemana, akhirnya pulang ke Jalan Bangka. Saudara bertemu suami saudara. Saat itu keluar perempuan dari rumah di Jalan Bangka. Tahu nggak peristiwa itu? Tanya hakim. Tidak, jawab Putri. Tidak, tanya hakim kembali. Tidak, ujar Putri. Tidak ya? Oke, kata hakim. Sosok perempuan yang dikonfirmasikan hakim tersebut berasal dari kesaksian Richard Eliezer. Eliezer menceritakan peristiwa itu terjadi pada sekitar akhir Mei 2022. Bermula saat majelis hakim menanyakan apakah Eliezer pernah melihat ada pertengkaran atau tidak antara Sambo dengan Putri. Richard bercerita bahwa saat itu dia tengah tugas piket bersama dengan Joshua. Keduanya berada di rumah Sambo di Jalan Saguling, Jakarta Selatan. Saat itu Putri turun ke lantai bawah. Joshua kemudian menyusul Putri sambil menenteng senjata dan memasukkannya ke dalam mobil. Setelahnya, Putri dan Joshua mengajak Richard dan Mateus keluar rumah. Ada 2 mobil yang digunakan. Pertama, yakni ditumpangi oleh Joshua, Mateus, dan Putri. Sementara Eliezer di mobil kedua yang mengikuti dari belakang. Mereka jalan ke arah Kemang, Jakarta Selatan. Namun saat itu, mobil hanya berkeliling tanpa alasan jelas.
Akhirnya kita balik ke kediaman Bangka. Kita singgah di kediaman Bangka. Saat mampir ke kediaman Bangka, ibu turun dari mobil. Saya lihat kondisi ibu kayak lagi marah. Jadi saya nggak berani menanyakan, ungkap Eliezer.